Halo, cek cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan icon loncengnya ya, biar gak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kita selalu dalam kondisi sehat dan selamat. Ketemu lagi hari ini dengan Pak Haris. Kita akan belajar informatika untuk kelas 8 dengan materi perangkat keras jaringan komputer serta komunikasi data melalui telepon genggam. Materi pokok yang akan kita pelajari, yang pertama perangkat keras jaringan komputer, yang kedua komunikasi data melalui telepon genggam. Kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu mengenal internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via handphone atau teknologi komunikasi. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik mampu memahami komunikasi data melalui telepon genggam. Yang kedua, peserta didik mampu memahami perangkat keras yang digunakan dalam jaringan komputer. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, perlu Pak Haris ingatkan seperti biasa, pembiasaan sebelum melakukan aktivitas apapun, biasakan untuk awali dengan berdoa. Seperti halnya pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, selalu hormat, taat, dan patuh kepada kedua orang tua serta bapak ibu guru. Yang ketiga, selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Yang keempat, semangat belajar meskipun saat ini kita belajar di rumah masing-masing. Perubahan teknologi telepon genggam semakin berkembang. Keberadaan handphone sudah digantikan dengan smartphone yang semakin berkembang. Dari teknologi sistem operasinya pun juga berkembang dengan sistem operasi Android serta banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berbasis Android. Perubahan perilaku konsumen juga berkembang. Jika ada satu orang berkomunikasi melalui aplikasi WA, maka yang lainnya juga akan banyak yang mengikuti dengan cara dan gaya berkomunikasi yang sama. Perubahan perilaku ini terjadi atas dorongan atau pengaruh iklan yang semakin berkembang di internet. Oleh karena itu, perilaku konsumen akan terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Komunikasi melalui ponsel juga menjadi kebiasaan kita saat ini. Hampir setiap orang, hampir semua orang memiliki telepon genggam saat ini untuk memudahkan dalam komunikasi. Dengan telepon genggam, kita bisa mendekatkan yang jauh, kita bisa mempererat hubungan kerja, bisa mempererat hubungan keluarga maupun pertemanan. Berikut akan Pak Haris jelaskan tentang proses komunikasi kita melalui telepon genggam. Bagaimana alurnya? Yang pertama, saat memulai panggilan telepon, ponsel akan mengeluarkan frekuensi khusus dan menyambungkannya ke BTS atau Base Transceiver Station. Provider akan memindai BTS yang memiliki sinyal yang paling kuat dan dapat melanjutkan panggilan tersebut. Kemudian, setelah frekuensi diterima oleh BTS, maka BTS akan menerima sinyal tersebut dan memverifikasi apakah ponsel tersebut merupakan pelanggan yang valid dari BTS yang bersangkutan. Selanjutnya, BTS akan mencari kanal yang tersedia untuk melanjutkan ke panggilan selanjutnya. Kemudian, sinyal akan dilanjutkan oleh BTS dengan memindai nomor ponsel yang dituju, kemudian memverifikasinya. Dalam proses ini akan dicek apakah kedua nomor tersebut dapat menerima panggilan atau tidak. Selanjutnya, jika keduanya sudah siap untuk menerima panggilan, maka BTS akan memindahkan ke BTS yang paling dekat dan kuat dengan ponsel yang dituju agar dapat menerima panggilan. Akhirnya, setelah proses tersebut, panggilan dapat diterima oleh ponsel yang dituju.
Proses ini nampak panjang dan rumit, tapi ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat dari mulai seseorang memulai panggilan hingga panggilan itu diterima oleh di nomor yang dituju. Jika kemarin kita sudah belajar tentang jaringan komputer, apa itu jaringan komputer dan beberapa macam jaringan komputer, sekarang akan Pak Aris jelaskan mengenai perangkat keras apa saja yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah komputer server. Komputer server merupakan komponen jaringan komputer yang memiliki hak. Dia yang berkuasa untuk melakukan proses pengaturan layanan yang ada dalam jaringan komputer. Fungsi server sendiri adalah melakukan proses pengaturan hak akses pada klien yang terhubung dengan server. Fungsi server yang selanjutnya adalah sebagai firewall. Server merupakan firewall yang terhubung dengan jaringan dan internet sehingga dapat membatasi dan menolak setiap proses koneksi yang terjadi dalam jaringan. Selanjutnya, fungsi server juga bisa sebagai router, yaitu sebagai penghubung sebuah jaringan dengan jaringan yang lain. Yang kedua, ada komputer klien, yaitu komputer yang meminta layanan kepada komputer server berupa data, file, gambar, atau sharing sumber data fisik, misal printer. Fungsi dari komputer klien adalah melakukan proses pengendalian sebuah program yang dapat melakukan berbagai macam akses data secara bersamaan. Segala aktivitas yang dilakukan oleh komputer klien tidak akan mengganggu aktivitas komputer klien yang lainnya di dalam jaringan yang sama. Ini adalah contoh yang merupakan komputer server dan komputer klien. Jadi yang di tengah hitam itu adalah komputer server, dia yang mengatur hak akses dari komputer klien yang terhubung, sedangkan komputer-komputer kecil di sekitarnya yang bertuliskan klien itu adalah komputer klien yang meminta layanan kepada komputer server. Perangkat keras jaringan komputer selanjutnya adalah LAN card atau kartu LAN. LAN sudah kita pelajari kemarin, Local Area Network. LAN merupakan komponen dari jaringan yang digunakan sebagai perangkat antarmuka yang mampu menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya. LAN juga dikenal dengan istilah NIC atau Network Interface Card. Proses pemasangan LAN card dipasang di slot motherboard, baik menggunakan driver ataupun ada yang tanpa driver. Fungsi dari LAN card adalah sebagai penghubung untuk proses pertukaran data, melakukan proses pengontrolan aliran data, serta mempersiapkan data dari komputer yang akan ditransfer ke komputer yang lain melalui jalur penghubung tersebut. Perangkat keras yang selanjutnya adalah hub atau switch. Hub atau switch merupakan komponen dari jaringan yang digunakan sebagai pusat koneksi yang dapat menerima sinyal dari komputer dan ditransfer ke komputer yang lain. Fungsi utama dari hub atau switch adalah menghubungkan lebih dari dua komputer dengan menggunakan sejumlah port yang dimiliki oleh hub switch. Dengan hub switch kita dapat menambah dan mengurangi unit komputer yang terhubung dalam jaringan. Untuk proses koneksinya menggunakan media penghantar berupa kabel dan konektor RJ45. Perangkat keras selanjutnya adalah kabel UTP atau Unshielded Twist Pair, merupakan jenis kabel media transmisi yang digunakan dalam jaringan komputer. Contoh dari kabel UTP sesuai yang ada di gambar. Di dalam kabel UTP ada 8 subkabel di dalamnya, ada dengan warna yang berbeda-beda. Ada warna oranye, putih oranye, biru, putih biru, hijau, putih hijau, dan coklat, putih coklat. Susunannya pun sudah harus sesuai dengan pengaturan pada pemasangan konektor RJ45. Jadi untuk masang kabel UTP tidak sembarangan dipasangkan ke konektor, tetapi ada urutannya. Nanti
anak-anak bisa pelajari lebih lanjut tentang susunan pemasangan kabel UTP ke konektor RJ45. Selanjutnya ada konektor RJ45, contohnya seperti yang ada di gambar, merupakan soket penghubung kabel UTP. Dari kabel UTP tadi, untuk bisa masuk atau untuk bisa tersambung dengan komputer harus dihubungkan dengan konektor RJ45. Itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang perangkat keras jaringan komputer dan komunikasi data melalui telepon genggam. Selanjutnya, anak-anak belajar mandiri bisa mencari referensi pembahasan tentang perangkat keras jaringan komputer dan komunikasi data telepon genggam, bisa dari buku ataupun dari sumber internet. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Pak Aris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.